Bismillahi itu ayat pertama wajib kalian baca pada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalian bacanya jangan alamin, tapi ain, alamin. Kalau kalian bacanya alamin berarti Tuhan yang sakit, gitu ya kak? Oke? Sholat mutlak itu yang sebelum asar 4 rakaat kak. Kita lanjut ya. Ingat baca Al-Fatihah itu wajib. Yang keempat, kalian itu wajib yang namanya at-tahiyat kak. At-tahiyat itu tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal masih sunnah. Kalau tahiyat akhir yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu at-tahiyat. Oke. At-tahiyatul. At-tahiyatul bukan at-tahiyatul mubarak. Tidak. Diperhatikan bacaan panjang pendeknya karena ini wajib. Ya, kalau kalian tidak mau, kalian boleh googling atau searching. Nanti insya Allah kapan-kapan saya buatin tulisan yang benarnya dan bacaannya. Diperhatikan dulu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, terus Allahumma sholli ala, boleh Muhammad, boleh Sayyidina Muhammad. Sampai di situ boleh cukup, boleh dilanjutin, boleh. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat Ibrahimiyah, itu mantul kak bagi orang-orang yang benar-benar sholatnya membaca itu. Setelah sholat Allah akan mengarahkan banyak kebaikan kalau kita bacanya benar. Lalu salam kanan itu adalah wajib, salam kiri itu sunnah. Gitu ya kak? Oke, salam persahabatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau deposito emas di Pegadaian riba atau enggak? Kak gini ya kak, segala sesuatu yang PT atau perusahaannya tidak ada syariat hukum keislaman ya kak, itu saya katakan saya tidak mengetahui untuk menjawab itu riba atau tidak. Setahu saya kalau ada yang namanya syariah, dia punya hukum wadiah, peminjamannya dari akadnya. Ketika kalian akad ya kak, saya pinjam uang lalu kalian mendapatkan uang juga tanpa bekerja, itu riba. Kalian punya uang lalu kalian datang dengan barang, tapi ada hukum akadnya di sana. Makanya kalau seandainya kalian pengen, datanglah kepada yang benar-benar syariah. Saya sarankan begini, kenapa? Supaya kalian tuh nggak puyeng. Kalau kalian punya hutang yang riba, ya kak, itu kalian akan terus ngerasa haus. Kalian akan terus menimba. Karena saya sayang, saya mengingatkan untuk diri saya dan kepada teman-teman. Kalau minjem sesuatu yang benar-benar kak, kepada orang-orang yang kalau tidak bisa bahasa Arabnya, kalian baca Latinnya. Allah maha mengetahui, insya Allah dapat pahala dan hidayah ya. Zikir habis tahajud buat hajat. Zikir adalah mengingat Allah. 1. Membaca Al-Quran sudah termasuk berzikir. Kata surah Al-Hijr di surah ke-15 di ayat 9. Berdoa sudah termasuk berzikir. Kata surah Al-A'raf di surah ke-7 di ayat 205. Taklim atau tafakkur ilmu seperti ini dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 itu sudah termasuk berzikir. Mengucap kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah.
itu sudah termasuk berzikir, kata surah keempat di ayat 103. Jadi jangan bingung, habis sholat ngapain zikirnya, lakukan yang saya sampaikan. Membaca Al-Quran, berdoa, tafakur ilmu, mengucap kalimat yang baik, sudah termasuk berzikir. Ya. Aku haid 3 hari lalu, bersih 2 hari, keluar lagi haidnya, itu gimana? Siklus haidnya yang tidak baik. Perhatikan pola makan, pola tidur. Ya, kalau sudah waktunya tidur, istirahatlah kalian. Gitu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan haid seperti itu, haid itu ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang cuma 1 hari. Hutang motor hukumnya gimana? Kakak punya hutang motor, wajib dibayar. Kalau tidak dibayar, kakak berdosa, gitu ya. Waalaikumsalam Kak Teti, jazakumullah khair. Umi, tata cara sholat awabin jika sudah selesai. Misalnya buang angin, apakah boleh padahal tidak sengaja? Kalau sudah selesai sholat awabin, kakak buang angin, kakak cebok lagi lalu berwudu, itu nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan ketika sholat awabin itu walam yatakallam fi ma bainahunna. Jangan ngobrol di antara maghrib mau ke isya, karena syaratnya itu terus lakukan ibadah sampai dengan selesai awabinnya. Umi, aku jualan tiap hari, harus kita rinci apa? Serahkan aja pada Allah masalah perdagangannya. Mohon izin Kak, rinci itu adalah ketelitian seorang manusia terhadap yang kita jualan. Bisa jadi kita punya seseorang, kita boleh menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Sebaiknya kakak tulis perharinya pendapatan berapa, pengeluaran berapa. Bukan kita tidak percaya kepada orang-orang yang ada di belakang kita. Itu jauh lebih indah, agar dia tidak serakah dan kita pun tidak jatuh rugi. Memang rugi dan untung semua Allah yang memberikan, tapi kita ikhtiar lewat kita punya kekuasaan, ya Kak? Oke, Allah semuanya yang menentukan. Umi, kalau sedekah subuh dikasihkan kapan? Boleh subuh, boleh zuhur, boleh asar, boleh maghrib, dalam surat Al-Baqarah. Pinjam uang di bank untuk menambahi biaya haji orang tua, gimana hukumnya? Tadi saya sudah sampaikan. Ketika kalian mau pergi haji ataupun umroh, tidak punya uang sama sekali, jangan dulu berangkat. Karena haji dan umroh adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita wajib bertaubat terlebih dahulu, Kak. Ya Kak? Kalau seandainya kakak meninggal terus tidak ada ahli waris yang menggantikan uang tersebut, bahayanya kakak sendiri yang puyeng. Kasihan ahli warisnya. Ya Kak, sebaiknya saran saya kalau mau pergi haji dan umroh, jangan berhutang. Ya, walaupun untuk menambahkan ke orang tua, misalnya kita nggak punya, bicara apa adanya sama orang tuanya. Kak, tulisannya jangan dimiring-miringin. Boleh nggak sedekah subuh dikumpulkan baru diberikan? Boleh. Kak, dari Kendari, Jawa Tengah. Halo, Jawa Tengah. Umi, mendoakan orang lain dalam sholat di waktu ruku boleh nggak? Boleh, asalkan doa itu yang baik-baik. Baca Al-Quran tapi kurang paham artinya. Orang yang membaca Al-Quran ada hidayah. Orang yang membaca arti siapa ya? Selalu kalau komen Umi sayangku, siapa ini? Boleh nggak sedekah subuh buat bayar anak ngaji? Anak sendiri atau anak-anak ngaji? Gimana nih? Sedekah subuh boleh dengan baca Al-Quran. Kak, kita bersedekah itu bisa ngeberesin Al-Quran di masjid, nyuciin mukena yang ada di masjid, beresin sendal-sendal yang ada di masjid, itu sedekah. Jadi sedekah itu nggak melulu tentang uang, gitu ya. Kalau udah 7 bulan nggak haid, terus haid lagi, itu gimana? Kak, orang menopause itu ada yang usianya 20 tahun, nggak menentu. Jadi seandainya kakak pola makannya teratur, tidurnya pun teratur, asupan makanannya juga baik, banyak minum air putih, terus dinikahin, gimana hukumnya sah atau tidak? Secara pernikahannya adalah sah, akan tetapi setelah melahirkan itu
Dalik, anak kandungnya dia yang lahir di luar nikah bisa dinikahin dengan ayahnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bu RT yang mana jawaban pertanyaannya ini? Bu RT siapa? Umi habis tahajud baca surat Yasin boleh nggak? Boleh banget. Kalau saya sholat awabin itu harus maghrib. Iya, habis sholat maghrib. Ya. Kalau penghasilan 6 juta per bulan berapa zakatnya? 85 gram emas, 85 gram ya, 85 gram emas dikali harga emas saat ini di daerah kalian sekalian sama dengan hasilnya, lalu dikali 2,5%, lah itu yang harus kalian keluarkan zakatnya, ya. Nah, syaratnya dalam 1 tahun tiap bulannya kalian menghasilkan penghasilan, gitu ya. Nah, kalau riba dipakai usaha itu gimana Umi hukumnya? Dari kata, bukan kalimat. Kata riba. Ribanya saja sudah haram. Ya kan? Dan riba itu Allah yang akan memerangi, Kak. Lalu kakak pakai buat usaha. Menghasilkan sesuatu dari hasil riba, lalu dimakan sampai ke darah daging kita, beserta anak keturunan kita. Mohon maaf, Kak, hidupnya kalian, na'udzubillah, saya katakan, saya tidak berani berbicara, tapi na'udzubillah, sebaiknya carilah segala sesuatu yang halal, walaupun tidak banyak, ya Kak, walaupun tidak banyak. Niat salat witir, usolli sunnatal witri thalatha raka'atin lillahi ta'ala, saya niat salat sunnah witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Batal, Kak, anak yang di luar nikah itu sama bapaknya itu batal. Karena dia bisa dinikahi dia. Na'udzubillah ya Allah. Kalau sudah terlanjur sholat taubat, rangkul anaknya, rangkul pasangan itu, anak-anaknya yang sudah berbuat, ya Kak, dirangkul sampai dengan benar-benar mereka itu bertaubat, gitu ya. Oke. Kalau masa nifas cuma sudah 42 hari tapi masih keluar darah deras, apakah sudah bisa mandi nifas, Kak? Nifas itu, ya Kak, bukan 1 bulan. Nifas itu ada yang beberapa bulan. Yang paling lama itu bisa, bukan paling lama ya, paling minim kalau nggak salah itu 3 bulan, Kak, nifas. Jadi bersabar. Ya, jangan sholat dulu. Beda dengan haid. Itu nifas, karena melahirkan. Sholat awabin 2 rakaat aja boleh nggak? Kalau untuk habis sholat maghrib dalilnya 6 rakaat. Umi, KB steril menurut Islam itu bagaimana, Kak? Mohon izin, ya. Dalam syariat Islam KB itu sebenarnya tidak ada. Akan tetapi dilihat dari kondisinya saat ini dalam keluarga tersebut. Kalau memang keluarga tersebut tidak mampu, alangkah baiknya kakak KB tapi jangan steril. Dikhawatirkan kalau kakak steril, misalnya kakak angkat ya, misalnya seperti itu, tiba-tiba anak yang kakak sudah ada diambil sama Allah, kakak sudah tidak punya lagi keturunan, ya. Umi kalau hamilnya 2 bulan dinikahin bapaknya, katanya boleh jadi walinya. Nggak bisa, Kak. Orang yang hamil di luar nikah nggak bisa jadi wali bapaknya. Bapak kandungnya nggak bisa jadi wali. Bapak kandungnya nggak bisa. Ini perempuan nih, nggak bisa jadi wali. Yang jadi walinya itu orang KUA-nya. Umi pinjam uang di bank buat modal usaha itu boleh nggak? Pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Akan tetapi akadnya banknya tersebut bank yang mengadakan wadiah, hukumnya hukum syariat atau bukan? Gitu. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Tapi tolong diperhatikan akadnya. Gitu ya Kak? Sholat taubat itu malam hari apa pagi? Sholat taubat itu kalau kapanpun boleh. Ini seandainya kalian sudah terketuk hatinya kalian. Ya Allah, saya punya dosa, ya Allah, cepat ambil wudhu, sholat taubat, nggak usah pakai nanti. Ya Allah, saya habis maksiat, ya Allah, cepat sholat taubat, nggak usah pakai nunggu nanti, ya. Oke, karena ajal nggak tahu kapan menjemput. Sholat witir habis sholat isya bisakah? Bisa. La witroni fi lailatin, jangan melakukan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Silakan kalian pilih setelah isya atau setelah sholat tahajud. Apakah keluar darahnya terputus-putus? Apakah itu dikatakan haid? Benar. Niatnya apakah kalau sholat taubat? Usolli sunnatat taubah rakataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah taubah 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Sholat qadha itu bagaimana? Sholat qadha yang ketika kita bukan haid. Qadha itu ketika kita melakukan kesalahan pada zaman dulu malas sholat, ya, baru sadarnya sekarang pas sudah tua. Lakukan sampai dengan hati kita merasa selesai, mumpung mata kita masih melek. Tidak ada yang bisa menggantikan sholat kalian ketika kalian sudah terbujur kaku dalam kematian, kecuali diri kalian sendiri sampai dengan saat ini. Ya, itu saya Umi yang mana Kayana. Kak, surat yang dibaca sholat taubat boleh, yang dihafal boleh. Ya, kalau pengen khusus surat Az-Zumar. Kalau haid wajib qadha nggak? Tidak. Tidak. Kalau misalnya ada yang pinjam uang 10 juta, tapi ngasih hasil 4 bulan sekali, gimana itu hukumnya, Kak? Kalau misalnya kakak minjemin 10 juta, harus kembalinya 10 juta, nggak boleh lebih. Ya, nggak boleh lebih. Umi kacamatanya mana ada? Dimaksud akad yang diperbolehkan Islam kalau bank itu gimana? Gini Kak. Kak, di sana itu akan dijelaskan banyak. Saya bukan mau minjem ya, saya belum tahu ya, belum pernah saya minjem bank, itu saya belum pernah. Karena banyaknya pertanyaan teman-teman, saya datang nih ke bank syariah. Saya pengen tahu. Dan dia jelaskan Kak, itu saya tadinya mau buatin video kan, mau buatin video tentang seperti itu. Hilang kertas saya Kak. Tapi yang namanya hukum sama bank pinjam, ya Kak, pinjam sama bank, Kakak datang nih ke bank. Assalamualaikum, Mbak, saya mau minjem uang dong. Kalau syariah itu nggak bisa Kak. Misalnya dia bilang mau minjem uang, nggak bisa. Uang dengan uang, dia akan menghasilkan uang lagi, itu nggak bisa. Uang dengan barang tapi akadnya Kak, ada hukum wadiah, hukum peminjamannya, nanti dijabarin tuh sama dia, gitu ya. Umi kalau lupa nazar, kalau lupa tidak disengaja, sekarang udah inget lakukan. Karena nazar hukumnya wajib ditagih sampai akhirat. Hukum cicil emas gimana? Cicil emas tuh gimana sih Kak? Kakak mau beli emas lalu kakak cicil gitu. Kakak nyicil emas nih, kemana nyicilnya? Belum ada pertinyiin yang di luar Nurul kan, jadi belum dipakai belum ada pertanyaan yang di luar Niril. Umi berarti boleh pinjam ke bank syariah. Nah, tanya ke bank syariah, kakak mau minjemnya apa? Lebih baik ke bank syariah, karena dia punya hukumnya supaya kita nggak jatuhnya riba. Jatuhnya nggak riba gitu Kak. Kan pengen hidup kita tenang kan, pengen hidupnya kita damai kan. Tanya ke bank syariah kayak gimana syaratnya ya. Sholat qadha kapan dilakukan? Subuh setelah adzan, zuhur abis fardu, asar setelah adzan, maghrib isya setelah fardu ya. Sholat taubat, hajat, tahajud, witir benar nggak? Taubat, tahajud, hajat. Kalau ada istikharah silakan, witir juga boleh. Miko nggak dijawab, yang mana kakak? Sholat baca buku bisa nggak? Jangan Kak, sholat jangan pakai buku, karena kita menghadap ke satu titik, yaitu ke sejadah. Tidak boleh menghadap kemana-kemana. Lebih utama sholat taubat atau sholat witir? Keduanya sunat. Kita nih manusia Kak, yang banyak banget dosa. Sholat taubat itu dianjurkan. Sholat witir itu yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad. Sementara kita umatnya Nabi, ya kita lakukan witir. Couple-nya sama tahajud. Kalau udah 15 tahun belum akikah itu gimana ya? Kalau belum ada uang itu tidak berdosa. Tapi kalau kakak sudah ada uang, segerakan ya. Oke? Niat sholat qadha, Umi bacanya surat apa? Nih kayak gini contohnya Kak, saya punya tabungan ya. Biasanya di bank itu kan suka ada koma-koma atau tambahan. Kalau saya pribadi itu yang koma-komanya nggak pernah saya mau ambil. Saya khawatir. Daripada saya khawatir dan saya ragu, itu saya nggak ambil. Begitu. Sedekah subuh dibuat bayar supaya anak ngaji. Boleh nggak sih? Sedekah subuh itu Kak diberikan ke orang tua boleh, kepada orang yang tidak mampu boleh. Berbagilah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tahu kenapa saya bilang begitu? Karena ketika orang itu benar-benar membutuhkan, kita kasih lalu dia berdoa, mustajab kembali ke kita Kak. Ya. Tiap nyimak nggak bosan-bosan. Terima kasih Kak. Kalau terlanjur lupa nazarnya. Kalau terlanjur lupa, sekarang kan udah inget nih. Sekarang udah inget, masa iya nazarnya lupa? Nazarnya apa? Nazarnya apa? Kalau sekarang sudah inget, lakukan.
Jangan sampai nanti kalian bahan bakar api neraka tuh kalian, tubuh kalian sendiri. Umi adem banget wajahnya. Iya kak, soalnya di bawah saya ada kipas angin Hello Kitty. Boleh baca doa, lihat buku. Kalau baca doa boleh lihat buku ya. Seger lihat wajahnya. Iya, orang ada kipas angin jadi mantul. Salat qodho dulu apa ba'diyah? Qodho, ya kak. Salat qodho P apa P? Apa nih? Hello Kitty itu di bawah ada di kaki saya, dia menghangatkan, mendinginkan suasana. Niat salat qodho Umi baca suratnya apa? Rokaatnya tetap sama. Niatnya gini. Usolli fardho subhi rok'ataini mustaqbilal qiblati qodhoan lillahi ta'ala. Saya niat salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, qodho karena Allah Ta'ala, lalu lakukan seperti biasa ya, dilakukan setelah adzan kalau subuh sama asar, karena subuh dan asar tidak ada yang namanya ba'diyah. Doa sesudah sholat taubat. Kak, doa setelah taubat, kakak pakai istighfar, kakak salawat, ucapin alhamdulillah, lalu berdoa apapun doa yang kakak minta sama Allah, lalu istighfar ditutup ya. Umi maaf pengen dijawab yang olat. Apa itu olat? Umi apa doa masuk rumah baru? Baca Al-Fatihah kalau nggak hafal. Sehat-sehat ya, amin Kak Ria _ Apa nih? Umi kalau membaca Al-Quran tidak menghadap kiblat boleh nggak? Sebaiknya menghadap ke kiblat, ya kak? Urutan sholat malam, taubat, tahajud, hajat, istikharah, witir. Zikir sesudah sholat hajat. Zikir itu mengingat Allah. Membaca Al-Quran sudah termasuk berzikir. Siapa yang bilang? Al-Quran di surah Al-Hijr surah ke-15 di ayat ke-9. Lalu berdoa sudah termasuk berzikir. Kata siapa? Surat Al-A'raf ayat 205. Jadi kalau habis sholat jangan bingung baca apa? Baca Al-Quran, berdoa, mengucap kalimat thayyibah, itu sudah termasuk berzikir ya. Makasih ya kak giftnya. Salam kenal buat semua yang sudah di follow. Haji dulu apa umroh dulu? Kalau punya duit haji silakan haji ya kak. Madu darah tinggi apa? Darah tinggi kolesterol itu di madu Nextar Akasia ya. Kak Emi terima kasih. Kenapa setiap ada kamu, kenapa aku jadi ngantuk? Nah, kenapa setiap baca Al-Quran kok mata ini jadi ngantuk? Kenapa coba? Kenapa setiap kali baca Al-Quran ngantuk? Di setiap ada Quran kenapa mata ini ngantuk? Ayo, kenapa? Karena di situ kakak nggak ada niat. Kalau kakak ada niat, ya Allah ya Rob, kak, orang yang udah niat pasti Allah akan kasih kebaikan. Karena setan tuh suka pengen, ini kalau ada ganjelan ini diganjel ini ya, itu setan suka nih mata kita begini terus aja tiduran, tuh setan suka. Mau jadi setan atau mau ditemenin setan? Bener, tapi kalau udah baca seger matanya. Iya makanya baca aja. Mau dong Umi madunya? Iya sayang, nanti setelah ini. Umi kalau sebelum sholat subuh sunat apa? Habis adzan namanya qobliyah subuh. Saya kasih dalilnya ya. Man sholla, siapa yang sholat ithnata asyrata 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu, bunyanahu baitan fil jannah. Kalau di sini nggak punya rumah, sholat qobliyah dan ba'diyah 12 rakaat, Allah bangunkan istana di syurga. Apa aja? 2 rakaat setelah adzan subuh, 2 rakaat setelah adzan zuhur, plus 2 rakaatnya. Lalu ba'diyah artinya setelah sholat ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Kalau pengen gak disentuh tubuhnya dari api neraka ya kak, qobliyah subuh sama ba'diyah zuhur konsistenin. Haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah haramkan jasadmu dari api neraka. Umi madunya sesinya jam berapa? 1 menit lagi. Lebih baik kurban dulu apa akikah? Kalau waktunya kurban silahkan kurban. Kalau waktunya akikah silahkan akikah. Kak, kerja di bank apakah riba? Kalau ragu, saran saya sambil bekerja di situ mencarilah pekerjaan yang tidak meragukan diri kita agar hidup kita lebih tenang. Oke? Berdoa dulu apa zikir di urusan?
maka istighfar dulu, sholawat dulu, alhamdulillah dulu, baru kita berdoa lalu tutup dengan istighfar ya.